Hai, halo. Ketemu di sekarang gue bisa sebut ini episode perdana podcast akhir zaman. Karena yang minggu lalu itu podcast percobaan beta pilot version. Tapi tetap masih berisik sih karena akhirnya gue sudah mendapatkan mikrofon nih. Akhirnya gue udah beli mikrofon yang rada proper. Cuma gue nggak bisa beli yang rada bagus gitu, proper tapi nggak bagus. Jadi akhirnya suaranya masih pecah apa segala macam dan gue merasa gue salah tipe. Tapi ya udahlah ya, mau diapain lagi, udah kadung beli gitu kan. Jadi ya wes lah, dipakai aja dulu, digunakan dulu yang ada sekarang. Nanti kalau ada duit lagi, nanti kalau ada yang tahu-tahu kesian banget sih lu Ray, mikrofonnya nggak bagus sih gitu. Ngarep banget gue tai. Yap, jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin apaan ya? Tai sih, gue mikirin kalau harus bikin podcast terus mesti ngomongin apa. Gue inget jadi zaman gue siaran dulu gitu. Setiap siaran harus mikirin topik apa nih gitu. Apa nih yang mesti diomongin nih? Terus ntar udah nemu topik gitu, dilempar topiknya. Iya kan, biar ngundang orang buat komen. Kangen juga sih siaran. Mikirin topik apa, terus kita invite orang untuk komen, untuk ngomongin seputar topik itu kan. Ada yang SMS, terus ada yang telepon langsung, apa seru juga sih, kangen juga. Ini udah gue sampein di podcast edisi sebelumnya sih gitu. Tapi kalau yang kayak kali ini mungkin gue bakal bagi ke beberapa itu kali ya, beberapa bagian gitu kali ya. Karena gue juga tadi barusan nonton live film baru, temanya luar angkasa gitu, yang main si Ryan Reynolds sama si Jake Gyllenhaal sama Rebecca Ferguson. Itu keren sih. Terus juga gue bakal mungkin ngomongin soal buku, since gue baru aja khatam satu buku yang gue bisa rekomendasiin ke lo karena di buku bagus ternyata gitu. Sama yang terakhir paling soal digital sih ya, sama ya tambah-tambahan bullshit-bullshitan ngomongin soal hidup ini harus dibawa kemana. By the way, sekedar info aja, ternyata membuat sebuah podcast itu nggak gampang men. Kayak gue sekarang ini udah sebelumnya gue udah ngerekam sekali udah sampai 11 menit dan akhirnya gue hapus lagi karena gue ngerasa kok nggak dapet feelnya ya. Jadi ini akhirnya rekaman gue yang kedua setelah gue menghabiskan 11 menit dengan percuma. Bayangkan pengorbanan gue untuk lu semua. Dan gue ngerekam ini di tanggal 28 Maret 2017 jam 1.58 pagi. Jadi tadi habis nonton, gue pulang. Gue ceritanya tadi juga beli kabel USB gitu. Dan ternyata salah. Kabel USB-nya dua-duanya buat dicolokin, bukan yang satu, bukan yang buat nyolok. Terus gue eksperimen gitu kan, gue nemu ada kabel USB bekas gitu yang satunya konektor gitu. Gue coba untuk eksperimen bikin gitu, nyontek dari apa tuh video-video viral yang ada, video-video viral yang how to tutorial gitu. Gagal dong bro. Jadi ini gue beli kabel 24.000 kebuang percuma, udah nggak ada bentuknya. Tai ya, bangsat banget ya. Moral yang bisa diambil adalah kalau lu nggak bisa melakukan sesuatu, better lu jangan coba-coba, udah beli aja udah yang jadi udah. Atau serahkan sama ahlinya udah, karena gue nggak menemukan ahlinya, jadi mungkin gue bakal beli dan lebih merhatiin lagi yang gue beli, jadi nggak buang duit. 24.000 kedengarannya kecil, tapi kalau keseringan salah beli gede juga sih. Oke, sekarang kita ngomongin yang pertama deh. Ngebahas tadi yang soal gue habis nonton film live. Film ini bagus sih sebenarnya, premis yang ditawarkan sebenarnya simple, kayak ya seperti film luar angkasa pada umumnya kan, ada sekumpulan manusia yang dikirim ke luar angkasa. Kalau yang di si live ini mereka dikirim atas nama ISS, International Space Station. Jadi campuran itu dari berbagai negara, ada Jepang, ada Inggris, ada Rusia, sama ada Amerika. Tentu saja Amerika ya kan, dan yang paling banyak gitu. Nah, misi mereka adalah
Mereka discovering a rapidly evolving life form that cause extinction on Mars. Itu dia. Ini gue ambil dari IMDb. Jadi nggak spoiler kok. Ini free spoiler kok. Karena gue mengerti perasaan kalian yang kalau misalnya baca review tahu-tahu dapet spoiler, tahu-tahu dapet bocoran gitu. Gue juga benci kok. Gue paling benci kalau dapetin spoiler. Apalagi kalau misalnya gue baca itu di pad atau di Facebook gue gitu, ada satu temen yang, lo tau gak sih, selalu ada satu orang temen yang kayak gitu kan, yang selalu berusaha untuk jadi paling hype, selalu berusaha jadi paling gaul dengan memberikan spoiler karena dia udah nonton duluan. I hate that kind of person, man. Kayak babi lu, gue belum nonton udah spoiler. Oh, gue tahu gitu. Iya kan, pasti ada kan, mau lu sukanya nonton film Korea kayak, mau lu sukanya nonton film India kayak, tapi selalu ada penonton yang kayak gitu, yang si ini begini loh, Superman-nya begini loh gitu. Tai lu, apaan sih, nggak penting banget sih hidup lu gitu. Jadi tenang, kedepannya pun kalau gue bikin review, podcast review gitu, apapun itu, mau buku kayak mau film kayak, gue nggak bakal kasih spoiler kok, tenang aja. Gue orangnya, anaknya baik kok. Iya, jadi balik lagi ke soal si live ini. Iya deh, jadi ada pemeran utama sih, bukan pemeran utama ya, pemeran-pemeran yang di highlight itu ada si Hiroyuki Sanada, jadi Sho Murakami. Hiroyuki Sanada ini udah sering banget nongol di film-film Hollywood sih. Ada si Deadpool juga, Ryan Reynolds jadi Rory Adams, ada Rebecca Ferguson jadi Miranda North, ada Jake Gyllenhaal jadi David Jordan, ada Olga Dihovichnaya, itu susah anjing namanya, Olga Dihovichnaya jadi Ekaterina Golovkina, sama ada Arion Bakare jadi Hugh Derry. Itu sih yang bakal terus-terusan lu tonton sampai tuh film abis gitu. Nah, ya udah, film ini dari awal sih udah mulai intens ya, berusaha untuk intens, berusaha untuk ngasih action, berusaha untuk ngajak kita deg-degan gitu. Cuma yang gue rasakan adalah karena kita nggak tahu dari awalnya, tau-tau udah dibikin intens, tapi kita nggak tahu what's the point of it gitu. Jadi akhirnya gue ngerasa, kenapa nih lu bawa-bawa gue ke sini gitu. Ngerti kan lo, bukan yang ngebangun dulu. Jadi akhirnya ketika akhirnya dia masuk ke adegan yang seru dan intens, jadi gue mulai berasa, oh oke, this is the time gitu kan, this is the scene that bikin gue jadi harus seru, deg-degan gitu. Itu nggak berasa. Terus pendalaman karakternya pun ya, selain Jake Gyllenhaal, gue nggak berasa juga gitu. Tapi overall si live ini ya bagus kok. Buktinya kayak di Rotten Tomato, di IMDb itu ratingnya bagus. Di terakhir sih gue cek ini, sekarang gue lagi ngecek di IMDb aja 7,1 dari 13.005 orang yang udah nge-rating. Jadi sebenarnya bagus sih, apalagi kalau lu nonton sampai habis. Ada twist endingnya itu bangsat sih, bikin gue sampai mangap melongo yang what the fuck man, gue jadi rugi bayar 50.000 buat beli apaan tadi, 60.000 tai. Tapi worth it gitu, nggak nebak gitu, lo bakal mikir oh oke, begini nih, tapi tau anjing apa nih gitu. Dan oh ya ini alien yang jadi enemy utamanya, alien sih. Monsternya, dan aliennya tuh bangsat juga sih, ngeselin juga gitu. Seru sih, tapi kalau dibandingin sama film-film bertemakan yang sama lainnya, kayak film-film luar angkasa lainnya, gue masih lebih megang apaan tai. Gue masih lebih pilih film-film kayak Interstellar, Moon, yang kayak gitu sih. Masih lebih nyaman nonton mereka gitu, karena kayak Moon sendiri gue nonton dan ketika selesai akhirnya gue mempertanyakan emang iya bisa begini ya. Buat lo yang udah nonton Moon pasti lo juga punya perasaan yang sama gitu kan setelah nonton, terus lo mikir yang anjir kok gue bingung ya. Sama kayak Interstellar gitu, apakah nanti bakalan beneran terjadi gitu kan. Nah tapi di
live ini ya nggak ada perasaan kesana sih. Cuma ada beberapa scene yang emang gue bilang bagus gitu. Gue nggak ngomongin soal Passenger ya, karena gue belum nonton juga. Itu filmnya si Jennifer Lawrence sama Chris Pratt. Gue nggak tahu, gue belum berminat untuk nonton sih. Gitu. Tapi yang pasti recommended sih. Apalagi kalau misalnya lo lagi bingung menentukan pilihan antara Beauty and the Beast, terus Power Rangers sama live, gue sih lebih menyarankan untuk nonton live. Nggak percuma sih waktu lu 2 jam kebuang gitu. Karena Power Rangers sih dari yang gue udah lihat, based on reviewnya temen-temen, bukan based on reviewnya IMDb apa Screen Rant apa segala macam ya. Karena kalau gue ngelihat dari reviewnya Screen Rant apa yang gue ikutin di Twitter gitu, mereka bilang sih bagus gitu. Tapi kalau gue lihat sih, dan dari teman-teman gue ya nice to have aja, nice to see, nice to have, menyenangkan untuk dilihat karena membangkitkan memori zaman kecil dulu. Tapi gue masih belum tertarik untuk nonton. Dan ngomongin soal Power Rangers sendiri, katanya sih bakal ada 6 film lagi yang bakal dibikin. Jadi si Power Rangers yang pertama ini lebih ke pengenalan tokohnya, dan untuk bukan penjelasan sih, yang ngomongin lebih lanjut dan keluarnya enemy yang lain kayak siapa si OZ itu, siapa si OZ itu kan, terus siapa sih musuh-musuhnya Power Ranger tuh. Itu sih bakal ada di sequel selanjutnya. Berani juga ya, ada sampai 6 gitu. Mungkin dia ngerasa itu bakal laku gitu. So itu intinya sih. Oh iya, ini gue baru nemu Rita Repulsa, ada Lord Z sama Goldar tuh enemy kan ya, villains kan, bener. Jadi itu deh kalau gue sih. Tapi kalau lu masih mau nyobain nonton si si Power Ranger ya nggak masalah, nice to see, nice to watch gitu. Gitu sih kalau ngomongin soal film. Tapi bener ya emang Rebecca Ferguson ya cakep, lucu gimana gitu. Cuma di sini dia kurang sih, gue ngerasa kurang sih, dimana di film yang harusnya lo bisa. Karena gue ngerasa di film sejenis live gini ya lo harus bisa nampilin emosi lo gitu kan. Karena minim action, maksud gue action tuh by talking action, maksud gue tuh kayak minim ledakan. Kalau lo ngikutin Rebecca Ferguson, film gede terakhirnya dia kan si Mission Impossible tuh. Nah di situ bodoh deh ya, dia rada kurang emosian gitu, rada kurang memberikan emosi dalam perannya gitu. Karena emang yang kita cari ya Tom Cruise, mobil meledak, pesawat meledak, apa aksi tanpa stuntman gitu kan. Tapi kalau di sini yang gue harapkan ya dia bisa lebih keluar lagi sih. Jadi akhirnya yang gue bisa lihat yang emang actingnya niat dan yang emang nggak pernah meragukan ya Jake Gyllenhaal gitu. Ryan Reynolds ya jadi Ryan Reynolds. Kayak lo udah tahu yang dia bakal begini, dia bakal begitu, ya udah begitu aja gitu. Nggak ada yang wow Ryan Reynolds gitu, nggak sih. Gua merasa sih begitu ya. Ngomongin soal Ryan Reynolds sih, kalau lo mau nonton film terbaru dia yang bagus, meskipun masih berasa ini Ryan Reynolds nih gitu. Lu tau kan sih ada beberapa aktor yang kayak gitu kan. Ada beberapa aktor yang mau dia berperan jadi apapun ya berasanya ya cuma dia jadi dia di film yang lain gitu. Kayak siapa deh, Jason Statham. Terus kayak kalau yang zaman dulu tuh siapa deh namanya tuh yang om rambutnya panjang kunciran, Steven Seagal. Itu kan ya udah mau film apapun namanya dia begitu aja. Oh ya, Mississippi Green filmnya dia main sama si Ben Mendelsohn. Kalau yang nggak tahu Ben Mendelsohn siapa, itu dia yang main jadi villains di Star Wars Rogue One. Jadi ini tentang pemain poker yang berusaha untuk mencoba keberuntungannya. Seru sih. Gue sih enjoy ya nonton ini ya. Nggak bosan, pace-nya nggak terlalu lambat gitu. Rekomendasi deh kalau buat lo yang baru mulai
menyukai Ryan Reynolds, atau lu yang juga mencari film lainnya si Ben Mendelsohn, apa sih yang bagus sih? Gue bilang sih ini sih, lu mesti coba nonton sih. Gitu. Wah, asik nih. Gue punya rencana di podcast, mulai podcast ini sampai podcast kedepannya gue bakal kemas podcast gue jadi kayak siaran radio gitu coy. Jadi gue bakal ada back soundnya. Mungkin sekarang udah ngedenger sih, kalau gue nggak males nanti setelah selesai gue paling bakal ngedit gue bakal kasih back sound, gue bakal kasih misalnya gue ngomongin apa gitu, gue bakal masukin suara-suara gitu ya, diferensiasi. Anjir, gue gak pernah lancar tuh ngomong kayak gitu tuh, ngentot. Diferensiasi, pembeda antara yang lain. Jadi kalau orang nanya, lo kenapa dengerin podcast Akhir Zaman? Ya abis lucu sih, kayak siaran radio tapi nggak ada musiknya. Ya kali, ya kalau lo mau ada musiknya ya lo dengerin aja siaran podcast gua. Terus kalau lo udah mulai bosan, terus kalau lo udah mulai ngerasa anjing sih Ray ini ngomong mulu nih, lo puter lagu di YouTube. Terus kalau udah mulai wow, Ray ngomongin apa lagi ya, lo matiin lagunya, lo dengerin gua lagi. Gitu juga bisa sih guys. Guys. Gitu, itu untuk yang film. Jadi nextnya, anjir udah 16 menit aja sendirian gue ngomongin film. Enggak sih, total sekitar 13 menit, 3 menit awal tadi gue opening gitu sih. Udah jam 2:11 juga. Dan selanjutnya soal buku. By the way jangan lupa follow, subscribe podcast Akhir Zaman di YouTube ya. Akunnya Ray Rahendra kalau di YouTube. Kalau di podcast Akhir Zaman di SoundCloud itu nama akunnya sama podcast Akhir Zaman. Lu bisa follow di situ dan dengerin di situ juga gitu, karena setiap klik, setiap view, setiap ngedengerin itu berharga banget buat gua. Apalagi kalau lu mau nge-share yang di YouTube kayak nge-share yang di SoundCloud kayak, itu tuh berharga banget untuk memotivasi aku supaya aku tetap bersemangat untuk membuat konten yang bagus. Ngentot. Nah, harusnya mungkin gue bilang ya kalau misalnya si podcast Akhir Zaman ini nggak cocok buat lo dengerin, atau buat dengerin sama adek lo yang masih SMP, didengerin sama adek lo yang masih SD. Bahkan kalau misalnya lo punya adek atau lo sendiri yang lo merasa anak baik-baik yang dari keluarga priai yang misuh-misuh pun nggak pernah gitu, gue rasa jangan ngedengerin podcast gue juga. Nyentot yang motornya bangsat ya, udah malam juga, Ciledug lah itu seperti itu. Ya gue rasa juga lo jangan ngedengerin juga kalau emang lo terlahir sebagai keluarga priai yang kalau ngomong, kalau misuh, kalau ngomong kotor aja lo mesti lihat kanan kiri gitu. Karena di podcast ini ya I'm trying to be myself 100%, anjir. Jadi ya gue berusaha untuk jadi diri gue sendiri, nggak ada yang dipotong-potong, nggak ada yang di-cut-cut, nggak ada yang diedit-edit. Gue nggak bakal berusaha untuk sopan, enggak sih, kalau sopan sih harus ya. So gue nggak berusaha untuk menutup-nutup ya aja gitu. Ngomong ya gue ngomong aja. Sekarang ngentot kan, udah malam tuh kenceng banget ngentot bangsat. Sorry, gue kademen banget dah anjir. Ini salah satu alasan kenapa akhirnya gue berpikir untuk pindah kosan sih, karena anjir men banyak anak lembutnya men. Dan kalau misalnya lo nggak tinggal di Tangerang Selatan atau lo nggak tinggal di Ciledug, lo harus merasakan sekali nginep di, lo cari temen deh orang Ciledug, lo harus merasakan tinggal di Ciledug men, dan berangkat, atau nggak usah tinggal deh, lo harus merasakan berangkat kerja pagi dari Ciledug. Terutama ngelewatin Cipulir, ngelewatin Kebayoran situ. Harus nyobain paling nggak sekali. Kalau lo bisa melewati itu dengan tidak kesel, dengan tidak emosi, dengan tidak misu-misu, gua bakal beliin lo rokok deh, gua bakal beliin lo minum deh sampai lo kenyang. Karena parah men, sumpah men, gua nggak ngerti lagi gitu, karena
trotoar dilewatin, terus nggak mau ngalah, apalagi kalau udah ketemu sama angkot gitu kan, tai. Ya apalagi kalau udah ketemu sama angkot gitu kan, udah ada tuh udah dua makhluk yang susah untuk ngalah, ditambah lagi sama Metro Mini, mobil pribadi. Dan meskipun sudah hampir jadi, tapi kan masih aja ada pembangunan si flyover untuk lintasan busway itu, dan jadi jalannya akhirnya makin mengecil, dan itu makin parah lagi men. Jadi gue sekarang nggak pernah mau nekat lewat sana, mau pagi kek mau malam kek, karena gue mencintai emosi gue nggak mau emosi karena hal yang kayak begitu gitu. Iya, dulu gue waktu pas rajin lewat situ naik motor gitu, anjir emosi mulu, yang orang nyelak lah, macet, klakson lah, emang manusia susah ya. Gue kadang pun begitu sih. Tapi menyadari kalau emang di mana-mana macet dan lu masih aja klakson ya berarti emang lu yang nggak punya otak kan gitu kan. Orang lu ngeliat macet, lu ngeliat stuck, nggak jalan kemana-mana, tapi lu masih klakson parah, terus nggak punya otak. Atau lu udah dikasih jalur nih, ini yang paling biasa gue benci banget sih. Lu udah dikasih jalur jalan nih, terus kasih jalanan segede alun gambreng kan ya. Di Indonesia tuh pengendara motor dan mobil tuh udah paling dimanjakan banget deh. Jalur lu udah segede alun gambreng, terus macet, dan lu memaksakan diri untuk lewat trotoar. Itu sebangsat-bangsatnya orang sih bro, sumpah. Jadi kalau ada lo yang, salah satu dari lo yang begitu, no offense, tapi gue kagak demen banget deh. Karena kesian men. Gue pernah ngeliat ada ibu-ibu sama anaknya gitu, dia habis ngejemput anaknya pulang sekolah lewat trotoar, dan dia literally harus turun dari trotoar. Tapi kalau dia pun turun dari trotoar, diam di jalan, ada mobil yang lewat. Kalau dia terus maksa di trotoar, ada puluhan motor yang nunggu untuk jalan lewat trotoar. Gue nggak ngerti lagi itu pikirannya di mana sih, karena lu punya jalur sendiri, lu makan jalur orang, dan lu maksa orang yang ada di jalurnya untuk pindah gitu. Itu gue nggak ngerti gitu. Dan itu yang hampir ditemuin tiap hari sih. Kayak kalau yang kasus itu sih yang melalui trotoar itu, kendaraan ngelewatin trotoar nggak cuma di Ciledug doang sih, kayaknya di berbagai daerah, berbagai titik sih pasti gitu. Barbar banget sih kalau gue ngeliatnya gitu, karena ya ilah, terus orang jalan lewat mana men? Itu baru orang ya, belum yang kan ngentot, belum yang naik sepeda, belum yang belum yang ada kekurangan fisik, yang dia mesti pakai kursi roda, yang dia mesti pakai tongkat apa gitu kan. Belum yang kayak gitu, dan lo serakah banget ngambil jalan itu sih. Ya lah, seburuk-buruk kayak umat lah. Jangan ya men, jangan dah, kesian dah. Lu bayangin kalau mak lu yang lewatin trotoar, terus dia mesti minggir, nggak tahu kemana minggir, karena kalau minggir ke sono got, minggir ke sini jalan raya. Di jalan raya udah ada mobil lagi. Bayangin kalau itu mak lo sama adek lo mesti ngapain gitu aja sih gue sih mikirnya. Dan nyerobot lampu merah men. Gue rasa pengen berguru tuh sama orang-orang yang hobi nyerobot lampu merah. Nyawanya banyak nih. Gue pengen berguru, terus gue pengen rangkul, gue pengen ceritain nabi-nabi kayak gitu. Nyawanya banyak kayaknya men. Dia nyerobot lampu merah, lampu masih kuning, dia udah nyerobot jalan, gila. Gue takut sih. Tapi udah lah ya, itu udah balik ke orang-orang deh. Yang penting sih bebas sih, ngapain aja asal jangan ngerugiin orang. Nah tingkah-tingkah kayak begitu tuh yang lo jalan mau enak, mau lancar, ngelewatin trotoar, lo ngambil jalan orang, itu sudah ngerugiin orang lain gitu. Itu udah bukan kebebasan yang bisa lo dapetin, itu sudah lo ngerampas hak orang lain atas nama kebebasan sih gitu. Balik lagi, jawabannya bukan yang ya emang kenapa motor-motor gue, ya motor-motor lu ya, terus tapi
kan mesti mikir juga. Pakai motor kalau emang mau kayak begitu ya di jalurnya sendiri aja. Jadi panjang saudara-saudara. Banyak sih yang begitu. Nah, tadi gue udah, dan juga bakal ngomongin soal buku men. Nah, jadi ini gue baru aja kelar, belum 100% kelar sih, masih ada 10-20 halaman lagi yang belum gue baca, tapi paling enggak gue udah hampir kelar. Ini buku keren sih. Judulnya Plato and a Platypus Walk into Bar. Jadi bukunya soal understanding philosophy through jokes. Yang nulis itu si Thomas Cathcart apa Cathcart, gue gak ngerti spellingnya, sama Daniel Klein. Covernya tuh orange, ada gambarnya Plato sama platypus. Lu bisa browsing sih, Plato and a Platypus Walk into a Bar. Ini keren, karena kenapa kerennya? Gue menemukan beberapa kali gue temukan mau PDF kayak mau buku fisik gitu, cetak gitu yang ngomongin soal filosofi. Biasanya bahasanya berat. Terus kalau yang di sini gue bisa ngebaca, tahu soal filosofi dan bahasanya ringan gitu. Karena dikasih jokes gitu kan, dikasih ilustrasi yang begini loh, cara lo mengerti pandangannya si ini begini loh gitu. Cara lo mengerti Plato melihat dunia itu begini loh gitu. Menarik sih, dan ada beberapa quote-quote yang interesting juga gitu. Kayak daftar isinya sendiri dia dibagi sampai 10 kalau nggak salah ya. 10 bagian dari filosofi. Jadi ada metafisik, ada logik, ada epistemologi, ada etik, ada philosophy of religion, ada existentialism, ada philosophy of language, ada social and political philosophy, ada relativity, sama ada metafilosofi. Dibagi itu, tapi tebalnya itu ada sekitar 220-an ya, sama daftar sama Pak Indeks, sama ada promosinya dari si Penguin Books. Penerbitnya Penguin Books, dan ini gue rekomendasiin sih buat lo yang mau tahu soal filosofi, buat lo yang mau belajar filosofi tapi dengan gaya bahasa yang nyantai, yang ringan banget. Lo mesti punya buku ini sih. Recommended juga gitu. Gue mulai menyukai filosofi dan psikologi gitu akhir-akhir ini. Setelah sebelumnya gue lebih mencoba mencari tahu soal isem-isem, anjir. Karena gue nggak tahu tuh istilahnya apaan, jadi gue nyebutnya isem-isem. Jadi kayak sosialism, marxism, komunism, apalagi deh, idealism, paham-paham yang begitu tuh. Gue mulai nyari tahu, mulai baca-baca, karena ternyata menarik men. Jadi akhirnya lo tahu paham-paham yang begitu, apa pandangan politik ya, apa sih, correct me if I'm wrong ya, tapi gue mencoba mencari dan nggak menemukan itu disebutnya apa. Jadi kayak sosialis, liberalis apa gitu. Tapi gue mulai menyukai itu untuk baca-baca dan nyari taunya gitu. Karena biar nggak salah kaprah yang terjadi sekarang kan kayak aksi anarkis. Yang dikasih lihat gambar apa-apa dirusakin. Lah, anarkis mah nggak begitu. Coba browsing anarkis deh. Gitu, jadi buku ini nice to have sih. PDF-nya belum ada. Kalau lo yang nanya ada e-book atau PDF-nya yang free nggak, anjir lo nggak mau hormatin orang banget lo. Gue baru mencari PDF dan e-book yang gratis itu kalau itu buku udah lama banget sehingga nggak cetak lagi, atau yang kedua emang nggak dijual di Indonesia gitu. Since mesen di Amazon apa bisa sampai 3 bulan coy, gila lo. Tapi kalau emang itu ada di Periplus misalnya, atau itu kayak buku baru dan gue lagi punya rezeki lebih, dan gue suka bukunya ya, punya rezeki lebih, kalau lo nggak suka bukunya ngapain lo beli? Cuman buat foto doang terus diupload ke Instagram gitu, ya ilah, kayak anak alay. Ya biasa kalau emang gue suka bukunya ya gue beli gitu, kalau emang pas punya duit lebih gitu. Apalagi kalau misalnya itu mendukung buat kerjaan gue. Kayak gue sekarang nggak sering sih, berusaha untuk bisa beli buku soal marketing, soal psikologi manusia,
soal komunikasi, karena itu relate sama kerjaan gue gitu kan. Gue berusaha untuk beli gitu. Dan kalau ngomongin soal buku-buku yang begini nih, terutama yang berkaitan sama digital advertising gitu, yang gue rekomendasiin buat jadi buku bacaan lu paling pertama itu adalah Contagious, punyanya si Jonah Berger. Ini bagus banget men, sumpah. Lo mesti punya Contagious. Kalau buku aslinya yang berbahasa Inggris itu mahal, sekitar 300 ribuan gitu. Lo cari yang terbitan sini deh, terbitan Indonesia itu nggak sampai 70 ribu, tapi bagus banget isinya. Gue belajar banyak banget soal virality, terus soal ide-ide kreatif lo gimana, strategi gitu-gitu tuh dari buku ini sih. Kalau lo yang mau cari tahu, itu covernya warna orange, ada gambar bohlam, tapi di atasnya diganti sama, ini apa sih, kembang apaan sih nih, gue gak ngerti nih. Ya gitulah, orange, contagious. Kalau di Inggris di Prancis namanya contagion. Kalau di Meksiko jadi contagioso. Di Italia ini gue sambil browsing sih. Contagioso como conseguir quietus productos e ideas tengan éxito. Jonah Berger, Juventus Ale Del Piero. Ini must have book sih kalau gue bilang, karena isinya bagus. Dan si Jonah Berger pun dia nulis buku ini based on experience, sama dia nyari-nyari study case gitu, bukan yang cuma ngawang-ngawang lo nggak tahu apa yang lo tulis gitu. Itu yang sering gue temukan di buku-buku soal digital marketing di Indonesia. Sorry to say gitu, tapi ya begitu gitu, masih ngawang-ngawang. Gue pun masih nggak ngerti ini apa sih, arahnya kemana sih. Kalau nggak gitu paling akhirnya mereka ngutip dari blog-blog digital marketing luar, terus dijadiin buku, dibilang penulisnya dia, padahal dia ngutip. Ya bisa begitu gitu sih. Jadi saripati si buku Contagious ini sih, ini gue ambil juga di Google, ada dari gue lihat dari The Graphic Recorder, judulnya Sketch Note of Good Life Project Interview with Jonah Berger. Jadi berusaha untuk menjelaskan the skill, psikologi of human, gimana cara dia berinteraksi, gimana cara dia menyebarkan sebuah konten, sebuah topik jadi contagious, jadi menyebar, jadi viral gitu kan. Terus frameworknya apa sih untuk bikin ide yang contagious banget, yang bisa menyebar kemana-mana, yang bisa semua orang ngerti, yang bisa semua orang nerima viralitas ini gitu loh. Terus itu tadi kenapa jadinya framework gitu, karena kalau dari buku ini bilang karena nggak ada formulanya sebenarnya untuk menjadi viral gitu. Ini untuk mas-mas, mbak-mbak calon klien gitu, kalau ada yang ngomong coba dong bikinin viral campaign, viral video. Sampai sekarang gue masih bingung viral video, yang disebut viral video tuh gimana, karena nggak ada formulanya. Nggak kayak coba dong gue punya budget 10 juta nih, gue pengen boosting ads, dapetinnya page likes, new likes di Facebook. Itu ada formulanya ngitung gitu. Coba dong gue mau bikin campaign, objektifnya adalah engagement di sosial media, itu ada formulanya. Tapi ketika lu bilang lu mau bikin sebuah konten, lu mau bikin sebuah campaign dan lu minta itu viral, itu nggak ada formulanya gitu. Karena itu tadi orang itu, behavior orang itu beda-beda. Kadang ada konten yang menurut lo nggak penting nih, caur nih apa sih, tapi akhirnya viral gitu kan. Ada malah yang kelihatannya kayak anjir nih mahal banget, tapi akhirnya viral gitu. Kayak yang sekarang kan lagi viral tuh yang si, lu udah pernah lihat belum sih di YouTube? Kalau belum pernah lihat, coba ya browsing Hi Stranger. Itu tai ya gitu. Gue aja ngeliatnya jadi males, apaan sih ini tai nih. Stop motion, gue nggak tahu itu stop motion apa 3D gitu. Itu tai sih. Gue ngerasa terintimidasi sama video itu gitu. Padahal cuma apa ya? Kalau gue nyebutnya kayak roti, pantatnya kemana-mana, terus yang Hi Stranger
me. Anjir gue yang apaan sih ngentot. Nah di buku itu tuh di buku si Contagious itu tuh yang kayak gini tuh dijelasin gitu. Dan dari buku ini juga gue akhirnya tahu ada video, ada akun YouTube namanya Will It Blend ya, yang dia ngeblenderin semua muanya. Pada intinya dia sebenarnya jualan blendernya dia, yang akhirnya diikutin juga sekarang, yang kayak apa, yang ada alat berat itu yang dia bisa ngehancurin semuanya. Awalnya sih dari Will It Blend itu, dia jualan blender, terus dia nggak tahu dia mesti jualan dari mana. Jadi ceritanya itu kalau gue boleh cerita ya, ini ada di bukunya situ sih, tapi gue ceritain dikit aja. Jadi si blender ini, Will It Blend ya kalau nggak salah, gue mesti coba cari dulu deh. Oh ya benar, Will It Blend. Lo coba cari itu di YouTube. Blendtec ini, si kakek bapak-bapak tua ini. Jadi dia awalnya itu sekitar berapa tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu, dia bingung. Jadi dia pernah kerja di perusahaan blender, terus dia akhirnya keluar dengan sisa uang yang ada, dia berusaha untuk bikin sebuah blender. Message-nya yang mau dia jual adalah blender ini bisa ngeblend apapun gitu, bisa ngehancurin apapun, ngeblender apapun gitu. Tapi dia bingung gimana cara ngejualnya ya. Apalagi saat itu 6 tahun, 7 tahun yang lalu itu YouTube baru-baru banget keluar gitu kan. Jadi apa yang mesti gue lakuin ya untuk itu? Temennya, akhirnya dia ngobrol sama temennya ngomong kalau coba aja lu bikin video soal hasil nyata kalau emang si blender lu ini bisa ngeblender apapun gitu. Akhirnya dibikin lah gitu kan. Jadi ini banyak banget dia, dari mulai ngeblender glow stick, selfie stick, marbles, terus iPhone, banyak banget. Dia udah bikin berapa banyak video gitu kan ya, bayangin dari 7 tahun, 6 tahun yang lalu gitu. Dan akhirnya salesnya dia naik gitu. Dan itu yang bikin diferensiasi dia dibanding brand blender yang lain ya. Dia menciptakan sesuatu yang ngasih hasil nyata gitu. Karena kan kayak zaman dulu gue pernah iseng-iseng nyoba ngeblender es batu aja gitu. Ada pernah emak gue ngamuk tuh, ada blender murah, gue coba blender, blendernya patah. Tai kan ya. Nah dia berusaha untuk kasih tahu kalau blender gue bisa ngeblender apapun nih gitu. Keren sih, itu salah satu bagian dari si buku ini, si Contagious itu. Terus dia juga ngejelasin soal social currency, sharing things dan audience, people feel special, sama trigger. Lu bikin konten yang nge-trigger orang gitu untuk dia nge-share. Apa karena itu relate sama hidupnya, apa karena itu relate sama kesehariannya, sama masa lalunya gitu. Bagus kok buku ini kalau emang lu butuh banget asupan buku bagus. Gue ada beberapa dan salah satunya yang gue selalu sarankan sih ini sih gitu. Begitu soal si Contagious sama Plato and a Platypus Walk into a Bar, 2 buku yang gue rekomendasiin di podcast Akhir Zaman edisi pertama ini. Udah ngomongin berat aja, tai ya. Sekali-sekali kan. Sebenarnya jadi gue tuh suka ngomong sama orang, tapi kadang-kadang suka males kalau ngomong langsung karena kan gak kepikiran yang begini gitu. Gue suka ngomong sama orang, ngobrol sama orang lebih ke tengah malam men. Kalau masih kayak jam kerja, jam-jam produktif, gue malah lebih males untuk ngomong sama orang karena anjir banyak nih yang gue mesti lakuin nih gitu, banyak nih yang mesti gue kerjain nih daripada gue harus ngobrol gitu. Kayak gue harus ya kerjaan sih ya, terus kayak gue harus ngecekin akun Medium gue harus ngecekin tulisan-tulisan gue di Kaskus gitu. Uji coba sih, karena gue nggak pernah bisa untuk menguji coba apa-apa yang pengen gue tahu di digital marketing gitu. Gue biasanya bikin sendiri aja akhirnya gitu. Belum ada duit untuk bikin website, jadi akhirnya gue belum bisa nyobain yang kayak SEO, SEM. Gue belum pelajarin secara mendalam karena yang gue pelajarin ya teori gitu. Karena akhirnya ketika harus mengerjakan yang seperti itu ya gue biasanya ada orang yang bisa ngerjain atau gue bisa nanya-nanya ke orang gitu. Tapi yang gue tahu adalah basicnya. Tapi kalau konten kan as simple as lu bikin tulisan, as simple as lu bikin
desain, lo bikin visual. Nggak simple sih sebenarnya, tapi maksudnya masih bisa dikerjakan gitu. Dan uji cobanya ya coba aja lo bikin konten. Yang sekarang gue sering lakuin sih begitu. Gue coba bikin konten, terus atau gue publish di Kaskus misalnya, atau gue coba bikin konten gue publish di Medium gue, atau kalau ada temen minta tolong bikin konten gue post di blognya mereka gitu, bikin tulisan gitu sih. Dari situ akhirnya bisa belajar. Ini mungkin juga bisa jadi saran buat lo yang baru mau. Aduh, laptop gue jatuh bor. Karena gue pakai itu ganjelan tisu gitu karena kurang tinggi kan. Since tadi percobaan gue bikin bikin kabel panjang biar gue bisa megangin mikrofon gagal, jadi gue tinggiin si laptop gue ini dari mejanya pakai tisu gitu. Dan tadi hampir jatuh. Ya, balik lagi tadi. Jadi lo bisa belajar kalau misalnya lo baru mulai belajar mau ngerti soal konten marketing apa sih, konten strategi apa sih. Lo bisa mulai belajar dengan mencoba apa yang lo kuasai. Maksudnya ya kalau lo, karena konten itu kan luas ya. Kayak sekarang ini gue masih belum bisa untuk bikin vlog karena gue nggak bisa ngedit video. Gue punya kamera tapi gue nggak bisa ngedit video. Gue nggak bisa ngedit muka gue nggak bisa make Adobe Premiere gitu karena gue baru belajar banget. Tapi gue bisa nulis. Tapi gue punya sesuatu yang bisa gue share gitu. Gue punya gue mentoring beberapa orang gitu kan, dan itu yang gue coba share. Gue punya beberapa cerita, gue punya beberapa ide yang gue pikir kalau gue jadikan itu sebagai tulisan itu bisa nge-encourage orang. Makanya kenapa gue sering bikin tulisan, gue sering bikin artikel-artikel gitu, dan sekarang gue mulai mencoba untuk bikin podcast gitu kan. Jadi kalau lo ada yang mau belajar ya mulai dari apa yang lo bisa gitu, jangan memaksakan, jangan berusaha untuk nanti dulu nunggu bisa, karena kalau lo nunggu bisa lo nggak bakal bisa men, karena lo nggak bakal nyoba pasti. Jadi coba aja dulu, segampang lo bikin tulisan, lo bikin artikel, lo bikin blog. Kalau emang lo punya blog, kalau lo nggak punya blog, nggak mau ribet, lo bisa gabung ke Medium atau lo bisa bikin account di Kaskus. Lo pelajari dulu audiensnya di sana kayak gimana, lo pelajari dulu gaya bahasa mereka gimana, topik apa yang bakal ngundang banyak orang untuk baca tulisan lo, dan lo coba untuk belajar. Gue awal-awal begitu gitu, gue coba untuk mempelajari orang, audiens di Kaskus misalnya, atau kayak sekarang gue rajin untuk tanya jawab, nulis-nulis di Quora. Kalau di Indonesia ada namanya Selasar, dan itu ya gue pelajari audiensnya kayak apa sih, di Quora kayak apa sih audiensnya sih gitu. Karena itu selain lu mempelajari gimana cara bikin konten yang menarik dan bagus, lu juga mempelajari behavior orang gitu. Kalau gue bikin konten yang begini orang nggak suka nih karena maksudnya bagus tapi ternyata terlalu frontal misalnya gitu, dan lu mempelajari orang juga. Oke, kontennya sama, lu bikin 2 artikel misalnya, isinya sama, message-nya pun sama gitu, tapi yang satu lu kasih judul yang agak clickbait, yang satu lagi lu kasih judul biasa. Ternyata orang lebih banyak ngeklik yang clickbait. Ya itu kan bisa jadi learning juga gitu. Jadi saran gue sih ya mulai aja lu belajar nulis kalau yang emang lu bisa punya kemampuan nulis. Kalau lo yang bisa desain ya coba aja lu rajin-rajin bikin infografis. Ada banyak media kok sebenarnya. Gak usah kita ngomongin soal Dribbble, gak usah kita ngomongin soal Behance, soal DeviantArt. Kalau ada yang masih pakai DeviantArt ya anjing lama banget. Coba aja dulu upload di Facebook, upload di Instagram, atau upload di Twitter visual yang lu bikin, infografis gitu. Atau kalau lu bisa video, motion, graphic gitu lu bikin juga, upload di YouTube, di Vimeo. Bikin yang kayak gitu dulu deh, jangan jadiin penghalang kayak gue nggak punya kamera yang bagus, gue nggak punya kamera yang proper. Kalau emang lu ngerasa lu bisa, lu bikin gitu. Kalau gue kan emang karena gue baru pengen belajar satu, dan yang kedua gue merasa kalau gue harus belajar video dan menseriusi sekarang waktunya nggak cukup gitu kan, karena gue harus kerja di
weekdays dan weekend kadang-kadang ada saya jawaban foto apa segala macem gitu. Tapi kalau lo apalagi lo yang masih kuliah apa masih magang-magang, lo masih punya banyak waktu, ya kenapa nggak coba untuk bikin yang kayak gitu, karena kapan lagi lo bisa belajar, karena orang butuh sebenarnya gitu penulis konten yang bagus, orang butuh sebenarnya pembuat konten yang bagus, orang butuh, banyak perusahaan, banyak agensi juga butuh orang-orang kreatif terutama di konten ya. Konten konseptor, konten kreatif, konten maker, mau tulisan kayak mau artikel kayak mau skrip, apapun itu bentuknya, selama itu konten itu banyak yang butuh gitu. Kalau lu cuma sekarang bisa doang, banyak yang bisa gitu. Ya kayak gue kalau misalnya ditanya lu bisa ngedit foto atau lu bisa fotografi, ya bisa, gue punya kamera. Tapi kalau dibilang jago, menentukan terang gelapnya sebuah foto, terus angle yang bagus gimana, gue nggak bisa gitu. Tapi kalau cuma ngambil foto, ngambil taste berdasarkan apa yang gue kira bagus, itu gue bisa gitu kan. Caranya gimana gitu? Kalau misalnya kayak gue baru bisa nulis, gue baru belajar nulis, gue baru belajar desain, gue baru belajar video, ya lu coba, jangan nunggu untuk belajar. Kalau ada yang hire, jangan nunggu kalau belajar kalau dapat klien gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Lu coba tulis dulu, orang gratis, lu bikin akun di Medium gratis, lu bikin akun di YouTube gratis, lu bikin akun di Behance gratis, di Dribbble lu mesti dapat invitation sih. Gitu kan. Jadi cobalah bikin konten, nggak ada yang itu kok. Kalau sekali dua kali salah, sekali dua kali dibilang jelek, ya udah gitu. Berarti lu mesti belajar untuk jadi bagus, tapi jangan takut untuk jelek, jangan takut untuk salah. Karena kalau sekali aja lu takut untuk salah, lu takut untuk gagal, akhirnya lu nggak bakal pernah nyoba, bro, guys, gitu. Itu sih pesan soal mencoba konten, karena peluangnya banyak, man, peluangnya gede banget. Kalau lu iseng-iseng apalagi kalau lo ada yang subscribe di Lina Job Street atau lo buka-buka di LinkedIn, banyak banget yang nyari content writer, copywriter, content konseptor, social media officer, yang semuanya tuh membutuhkan skill kreatif gitu. Dan kreatif itu kalau gue percaya kreatif itu bisa lo latih. Kreatif itu bisa lo latih, kreatif itu bisa lo pelajarin gitu. Gue gak percaya 100% dengan kreativitas itu bakat dari lahir. Dan kalau emang kreativitas itu bakat dari lahir, then I am the big not creative person in the world gitu. Tapi buktinya gue bisa belajar gitu kan. Gue gak ngomong kalau gue paling kreatif jadi orang, kagak. Tapi bisa, asal lo mau belajar, asal lo mau relentless belajar, lo mau terus-terusan nyari tahu, itu aja sih kuncinya sih untuk bisa eksis. Kalau lu maunya eksis, kalau lu maunya bisa, ya lu terus-terusan coba belajar lah. Gue punya beberapa biji blog gitu karena gue pengen belajar. Gue dulu pernah punya beberapa blog di Tumblr, gue bikin sajak-sajak karena gue dulu bermimpi untuk menjadi seorang penyair gitu kan, kata-kata indah apa segala macam. Sekarang blognya udah nggak ada kayaknya. Terus di gue bikin di Blogger juga, blog untuk fanfiction gitu, karena gue pengen coba nulis fiksi. Salah satu mimpi juga untuk menjadi seorang penulis gitu kan. Dan gue punya WordPress dulu untuk lebih ngomongin soal tulisan bebas aja gitu, dibilang esai ya bukan gitu, belajar-belajar gitu. Dan sekarang gue bikin coba di Medium, menyesuaikan. Sekarang gue coba aktif untuk di Quora, untuk di Selasar juga. Selain lu bisa belajar, lu bisa memperluas koneksi lo gitu, yang menguntungkan ya, memperluas networking lo yang menguntungkan, yang siapa tahu kedepannya ketika orang pasti bakal tahu kok kalau misalnya lu punya kemampuan yang bagus, itu orang pasti bakal tahu kok. Jadi jangan ngira kalau gue nulis mulu terus nggak ada yang notice. Apa? Lu meme emang notice me senpai. Terus belajar bro. Jangan pernah berhenti. Persistence, anjing. Udah keren belum gue? Udah kayak motivator gue belum? Udah kayak motivator bangsat belum gue? Udah bikin lo pengen belajar sama gue belum?
Jangan deh, sekarang gue lagi mentorin 2 orang aja. Kadang gue suka nggak pegang gitu. Hai Fanbul, hai Azila. Gitu. Ya udah deh, gue udah 50 menit nih ngecoprak. Gue belum ngabisin waktu untuk ngedit nih podcast. Jadi untuk episode pertama podcast akhir zaman kayak segini aja dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan insya Allah. Kalau gue semangat, kalau gue masih punya waktu juga. Kalau nggak punya ya udahlah, lu tungguin aja lagi sampai episode selanjutnya di podcast akhir zaman. Thank you semuanya udah ngedengerin ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share kalau emang lu suka sama podcast ini. Thank you banget semuanya ya. Ciao. Lah, masih nungguin apaan lagi? Udah habis woy. Subscribe, like, share. Udah habis. Minggu depan lagi.